Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Kali ini sumbernya agak unik nih. Unik banget. Kita akan membedah buku berjudul The Cheat Code karya Brian Wong. Kalau Anda membayangkan ini buku motivasi yang isinya cuma, ayo kerja keras, Anda salah besar. Jauh dari itu. Buku ini justru kumpulan kiat atau sebut saja jalan pintas non-konvensional buat sukses yang ditulis berdasarkan pengalaman Wong sendiri membangun perusahaan teknologi di usia yang sangat muda. Betul. Dan dari puluhan kiat di dalamnya, kali ini kita sengaja memilih satu yang paling fundamental. Ya kan? Kita nggak akan bahas semua 70 plus kiatnya. Nggak akan cukup waktunya, haha. Betul. Tapi kita akan kupas tuntas satu ide yang dirancang untuk melumpuhkan musuh kita bersama, rasa takut. Kiat ini adalah kiat #13, yang intinya cuma satu pertanyaan sederhana. Apa itu? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Sebuah pertanyaan yang kelihatannya simpel ya, tapi coba Anda renungkan sejenak. Berapa kali Anda menunda sesuatu, atau bahkan batal sama sekali hanya karena takut gagal? Takut ditolak, takut rugi, takut malu, semuanya. Nah, pembahasan kita kali ini bertujuan untuk membongkar gimana satu pertanyaan ini, jika digunakan dengan benar, bisa jadi alat yang sangat ampuh untuk menjinakkan rasa takut itu. Yuk, kita mulai bedah? Yuk. Oke, kita langsung ke jantung idenya. Penulis bilang, cara paling efektif untuk melumpuhkan rasa takut itu bukan dengan pura-pura berani, Bukan. tapi justru dengan menghadapinya secara langsung. Caranya? Dengan berhenti sejenak dan beneran membayangkan skenario terburuk yang realistis. Nah, kata realistis itu kuncinya. Ditekankan sekali lagi ya, realistis. Bukan fantasi kiamat di mana satu kesalahan kecil bikin Anda jadi gelandangan. Hah, betul. Apa yang penulis sarankan ini adalah penangkal langsung dari apa yang disebut katastrofisasi. Katastrofisasi. Istilah apa tuh? Itu istilah keren untuk kebiasaan otak kita yang suka melebih-lebihin. Kita ngalamin satu kemunduran kecil, misalnya presentasi yang kurang mulus. Oke. Lalu otak kita langsung lompat ke kesimpulan. Karirku tamat, aku akan dipecat, aku nggak akan pernah dapat pekerjaan lagi. Padahal kan kenyataannya nggak se-ekstrem itu. Bener juga. Jadi latihan ini maksa kita untuk jadi lebih rasional. Penulis kasih contoh yang gampang banget dicerna, soal putus cinta. Ya, kalau kita hati, pikiran katastrofisasi itu langsung muncul kan, sudah selesai, aku nggak akan pernah bisa jatuh cinta lagi, rasanya kayak akhir dunia tepat. Dan pertanyaan apa hal terburuk yang realistis, itu maksa kita untuk menguji asumsi itu. Oke, skenario terburuknya adalah Anda sedih untuk sementara waktu. Pasti. Harus melewati masa-masa canggung, mungkin merasa kesepian, menyakitkan, tentu saja. Tapi apakah itu berarti Anda secara harfiah tidak akan pernah menemukan cinta lagi seumur hidup? Secara statistik dan logis, kemungkinannya kecil sekali. Sangat kecil. Kuncinya di sini adalah kesadaran bahwa hampir semua skenario buruk itu sebenarnya bisa ditanggung atau bisa dilewati. Anda akan selamat. Penulis bahkan pakai kalimat pamungkas buat membingkai ulang masalah ini. Keadaan bisa saja lebih buruk. Itu cara pandang yang menarik. Jadi ini bukan tentang meremehkan masalah ya, tapi menempatkannya dalam perspektif yang benar. Rasa sakitnya nyata, tapi nggak fatal. Betul. Tapi tunggu dulu. Apakah ini cuma soal menenangkan diri secara emosional, atau penulis melihat ada kaitan yang lebih besar dari sekedar manajemen rasa takut pribadi? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Penulis membawa konsep ini jauh lebih dalam. Dia secara langsung mengaitkan kemampuan untuk melakukan latihan mental ini dengan apa yang dia sebut sebagai pola pikir wirausahawan sejati. Oh, Ini bukan lagi soal psikologi populer, tapi sudah masuk ke ranah mentalitas bisnis. oke. Ini bagian yang saya tunggu-tunggu. Gimana hubungannya? Menurut penulis, membuat alasan, sekalipun alasannya terdengar valid kayak ekonomi lagi susah, saya nggak punya koneksi, atau modalnya kurang, Alasan-alasan klasik? ya, itu adalah tanda bahwa seseorang tidak punya jiwa wirausaha alami. Itu dianggap sebagai cara untuk mendemotivasi diri sendiri. Ini pernyataan yang sangat provokatif loh. Wah, itu definisi yang tajam amat. Kedengarannya agak keras ya. Maksudnya, bukannya menilai kondisi pasar atau modal itu bagian dari kehati-hatian, gimana penulis mendefinisikan seorang wirausahawan kalau begitu? Definisinya sangat spesifik. Menurutnya, wirausahawan sejati adalah seseorang yang sudah berdamai dengan skenario terburuk. Seseorang yang sadar bahwa hal terburuk yang mungkin terjadi Misalnya?
Kehilangan klien besar di PHK, bahkan sampai kehilangan rumah atau seluruh tabungan. Hampir tidak pernah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditanggung. Mereka tahu itu akan jadi pukulan telak, tapi mereka juga tahu hidup akan terus berjalan. Tunggu, tunggu. Kehilangan seluruh tabungan itu kan bencana besar bagi kebanyakan orang. Apa maksud penulis kita harus jadi nekat dan nggak peduli sama resiko finansial? Bukan soal nekat, ini lebih tentang hubungan kita dengan kegagalan. Disinilah letak perbedaannya menurut buku ini. Ada dua tipe orang. Oke. Tipe pertama, ketika dihadapkan pada kemungkinan kehilangan segalanya, mereka bisa menerima bahwa hidup akan terus berjalan, itu sudah cukup. Mereka bisa bangkit, mulai dari nol lagi, dan melihat kegagalan itu sebagai bagian dari proses, sebagai data. Data untuk dipelajari? Tepat. Tipe kedua tidak bisa. Bagi mereka, kehilangan status quo, kenyamanan, atau aset yang sudah ada adalah akhir dari segalanya. Sesuatu yang tidak tertahankan. Jadi, menurut penulis, kalau Anda termasuk tipe kedua, Anda bukan wirausahawan sejati. Sesimpel itu. Kurang lebih begitu. Pertanyaan apa hal terburuk yang bisa terjadi, ini jadi semacam tes litmus, sebuah filter untuk mentalitas. Filter ya? Iya, apakah Anda melihat potensi kegagalan sebagai titik akhir yang mematikan atau sebagai titik data dalam sebuah perjalanan panjang yang akan terus berlanjut apapun yang terjadi? Ini pembedaan yang sangat fundamental. Oke, saya mulai paham. Jadi kalau kita nggak punya mentalitas seperti itu, kalau kita terus-terusan kejebak dalam ketakutan dan nggak berani ngambil langkah, apa dampaknya menurut buku ini? Pasti ada biayanya kan? Biayanya menurut penulis justru jauh lebih mahal daripada kegagalan itu sendiri. Dia menjabarkannya dengan sangat gamblang. Gimana tuh? Ketika Anda lumpuh karena takut akan kerugian, Anda sebenarnya sedang menderita secara perlahan di semua aspek kehidupan. Secara finansial, Anda nggak akan pernah minta kenaikan gaji atau mulai bisnis sampingan. Bener. Secara romantis, Anda nggak akan pernah ngambil risiko buat memulai hubungan baru. Secara sosial, Anda akan selalu bermain aman. Ini ironis sekali, jadi dalam upaya kita untuk menghindari potensi penderitaan karena gagal, kita malah menjamin penderitaan yang nyata dalam bentuk stagnasi dan penyesalan. Itu dia. Itu yang sering menghantui di kemudian hari kan? Pikiran, coba dulu aku. Atau, apa jadinya ya kalau... Tepat sekali. Rasa takut itu sendiri yang jadi penjara, bukan potensi kegagalannya. Dengan selalu menghindari resiko, Anda tidak sedang memilih keamanan. Anda sedang memilih sebuah kepastian penderitaan. Dalam bentuk kehidupan yang terbatas. Betul. Anda menukar kemungkinan kegagalan yang bisa diatasi dengan kepastian hidup yang tidak pernah mencapai potensi penuhnya. Itulah biaya tersembunyi yang sangat mahal dari tidak bertindak. Oke, ini cukup membuat merinding. Kita sudah paham masalahnya, kita tahu biayanya, terus apa solusinya? Gimana cara kita melatih otot mental ini supaya nggak gampang lumpuh? Apa ada langkah-langkah praktisnya di buku ini? Ada, dan untungnya sangat praktis. Penulis nggak hanya mendiagnosis masalah, tapi juga ngasih resepnya. Dia menggambarkannya bukan sebagai trik yang dilakukan sekali, tapi sebagai sebuah siklus. Siklus untuk membangun resiliensi, ketahanan mental. Tepat, ada 3 langkah sederhana yang terus diulang. Apa saja itu? Begitu keadaan memburuk atau Anda menemui kegagalan, segera cari hal lain untuk dilakukan. Kata kuncinya, segera. Jangan meratapi nasib. Jangan. Jangan berlarut-larut dalam kekecewaan. Alihkan energi Anda secepat mungkin ke depan, ke proyek atau aktivitas berikutnya. Tujuannya adalah untuk memutus siklus perenungan negatif itu. Oke, masuk akal. Jangan biarkan momentum berhenti total. Lalu langkah kedua. Ketika Anda sudah menemukan hal baru itu, entah itu ide bisnis baru, kesempatan karir, atau proyek personal, tanyakan lagi pada diri Anda pertanyaan inti yang sama. Apa skenario terburuk jika ini juga tidak berhasil? Persis, Anda melakukan kalibrasi ulang resiko secara rasional sama seperti sebelumnya. Anda menetralkan rasa takut baru yang mungkin muncul. Dan setelah itu, langkah ketiga. Langkah ketiga, setelah Anda menilai risikonya dan sadar bahwa Anda bisa menanggungnya adalah lanjutkan dengan semangat. Atau dalam bahasa aslinya, proceed with gusto. Proceed with gusto. Hah? Suka istilahnya. Artinya, jangan setengah-setengah. Curahkan seluruh energi dan fokus Anda ke langkah baru ini, seolah-olah kegagalan sebelumnya nggak pernah terjadi. Saya jadi berpikir, siklus gagal, cari yang baru, maju lagi ini,
Kedengarannya seperti resep untuk jadi kutu loncap nggak sih? Nah, Pindah-pindah terus setiap kali menghadapi kesulitan, tanpa pernah benar-benar bertahan dan menyelesaikan sesuatu. itu adalah kemungkinan interpretasi yang keliru. Dan ini poin yang sangat penting. Ini bukan tentang menjadi tidak fokus atau gampang menyerah. Oke, jelaskan. Saat menabrak tembok, tujuannya adalah menciptakan momentum ke depan yang konstan. Daripada berhenti total dan trauma setelah gagal, Anda belajar untuk segera berbelok dan mencari jalan lain dengan energi penuh. I see. Siklus ini secara perlahan membangun pola pikir di mana kegagalan tidak lagi terasa seperti tragedi personal, melainkan bagian normal dan tak terhindarkan dari sebuah proses. Anda jadi anti rapuh. Guncangan tidak menghancurkan Anda, tapi justru membuat Anda mencari rute baru. Baik, mari kita coba rangkum. Jadi, kiat ke-13 ini pada dasarnya adalah sebuah alat mental untuk membingkai ulang resiko. Bukan dengan mengabaikannya, tapi dengan menatapnya langsung. Betul. Menilai skenario terburuk secara rasional, lalu menyadari bahwa hampir semua hasil buruk itu bisa kita lewati. Ini mengubah rasa takut dari monster abstrak yang melumpuhkan menjadi masalah konkret yang bisa dikelola. Dan mungkin lapisan analisis terakhirnya adalah ini. Yang paling kuat dari pertanyaan sederhana ini adalah kemampuannya untuk menggeser kita dari kelumpuhan emosional ke tindakan yang logis. Ya. Tujuannya kan bukan untuk menghilangkan rasa takut, karena itu mustahil. Rasa takut itu alarm alami kita. Nggak akan bisa hilang. Tujuannya adalah untuk mencegah rasa takut menjadi CEO dalam proses pengambilan keputusan kita. Anda yang pegang kendali, bukan rasa takut Anda. Anda bisa merasakan takut, tapi Anda tetap melangkah maju karena Anda tahu Anda akan baik-baik saja apapun hasilnya. Tepat sekali. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Sumber kita hari ini berfokus pada pertanyaan yang sifatnya defensif. Apa hal terburuk yang bisa terjadi jika ini gagal? Sebuah alat yang luar biasa untuk menetralkan ketakutan. Betul. Sekarang, coba Anda balik logikanya. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan yang berorientasi pada peluang. Apa hal terbaik yang bisa terjadi jika ini berhasil? Menarik. Bagaimana jika Anda meluangkan waktu yang sama besarnya untuk membayangkan potensi kesuksesan terbesar yang seringkali sama tidak pastinya dengan skenario bencana? Mungkin menyeimbangkan kedua skenario ekstrim inilah yang terburuk dan yang terbaik yang menjadi kunci sesungguhnya untuk membuat keputusan yang berani sekaligus bijaksana. Coba Anda renungkan.